Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai tabungan dan investasi. Yang lalu kita sudah membahas mengenai pendapatan. Minggu ini kita akan membahas mengenai tabungan dan investasi dalam perhitungan pendapatan nasional. Nah, di dalam menghitung PDB atau pertumbuhan perekonomian, kita dapat melihat variabel-variabel yang mendukung untuk mengukur sesuatu yang diinginkan. Nah, untuk PDB atau produk domestik bruto ini boleh disingkat, boleh diartikan dengan GDP, Gross Domestic Product. Ya, bedanya cuma dari sisi bahasanya saja. Nah, untuk pendapatan nasional, keseimbangan perekonomian terbuka dengan formula Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX. Untuk pendapatan nasional, keseimbangan perekonomian tertutup dengan formula Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Nah, persamaan ini menyatakan bahwa GDP adalah jumlah konsumsi, investasi, dan juga pembelian pemerintah. Nah, apa yang dimaksud konsumsi? Konsumsi ini merupakan kebutuhan operasional suatu negara. Nah, seperti apa? Seperti pembelanjaan-pembelanjaan wajib, seperti gaji, bayar listrik, PLN gitu ya. Terus bayar-bayar apa namanya tuh kebutuhan-kebutuhan kantor dan rumah dinas. Dan I adalah investasi. Investasi ini banyak bentuknya. Nah, untuk G di sini ada pembelian pemerintah. Nah, setiap unit output yang dijual dalam perekonomian tertutup mewakili variabel-variabel konsumsi, investasi, dan juga pembelian pemerintah. Bila kedua sisi dari persamaan ini dikurangi dengan C dan G, maka didapatkanlah Y dikurang C dikurang G sama dengan investi atau investasi. Nah, tabungan dan investasi dalam perhitungan pendapatan nasional dari eh, sisi kiri dari persamaan ini sama dengan Y dikurang C dikurang G adalah pendapatan total yang tersisa dalam perekonomian setelah dipakai untuk mengkonsumsi dan pembelian pemerintah. Ya. Lalu jumlah ini dinamakan dengan tabungan nasional atau national saving, ya, atau tabungan saving saja, dan disimbolkan dengan S. Jadi S itu adalah tabungan negara. Ya, nanti kita akan kasih contoh. Jadi dengan menggantikan Y dikurang C dikurang G adalah S. Saving. Saving itu tabungan ya. Kita bisa menulisnya kembali dengan persamaan bahwa saving sama dengan investasi. Oke, bisa dipahami ya?
Untuk memaknai tabungan nasional dilakukan manipulasi persamaan tersebut. Nah, kita menganggap T adalah jumlah pajak yang ditagih pemerintah dari rumah tangga dikurangi jumlah yang disalurkan kembali oleh pemerintah kepada rumah tangga dalam bentuk pembayaran transfer. Seperti seperti apa? Seperti jaminan sosial dan juga lain-lainnya. Nah, maka persamaan yang bisa ditulis bahwa S, saving, yaitu tadi tabungan negara ya, sama dengan Y dikurang C dikurang G. Menjadi S, saving, tabungan negara tadi sama dengan Y dikurang T dikurang C. Dan ditambah dengan variabel T dikurang G. Dikurang Y, dikurang T, dan dikurang C. Nah, Y dikurang T dikurang C ini merupakan tabungan swasta, yakni jumlah pendapatan yang tersisa setelah rumah tangga membayar pajak dan konsumsi. T dikurang G itu adalah tabungan publik, yaitu jumlah pendapatan pajak yang tersisa bagi pemerintah setelah dipotong belanja pemerintah. Nah, yang dikatakan negara itu terhadap pembelanjaannya itu melalui program Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C, Kementerian D, Kementerian F, sampailah total keseluruhannya itu adalah program-program untuk pembelanjaan negara. Maka yang dikatakan surplus anggaran atau yang dikatakan defisit anggaran itu ketika T sama dengan T lebih besar daripada G. Apa itu T? Jumlah pajak yang ditagih pemerintah dari rumah tangga yang dikurangi jumlah yang disalurkan kembali kepada pemerintah. Jadi uang yang dikutip dari pajak begitu ya. Nah, yang dikatakan defisit anggaran itu ketika T jumlah pajak tadi yang dipungut lebih kecil dari government atau G. Ya, G tadi apa? G tadi adalah pembelanjaan pemerintah. Nih, pembelian pemerintah. Ya, jadi pemerintah itu ingin membelanjakan uang negara yang dikutip dari pajak itu lebih besarkah atau lebih kecilkah gitu. Paham ya? Ketika eh, kementerian, ketika kementerian di situ membelanjakan, ini kameranya tolong di on cam ya. Ketika pemerintah menuliskan kegiatan di tahun 2006 yang sudah disahkan pada saat ini, tetapi kita belum melihat berapa titik koordinat yang dicapai untuk sekian rupiah pembelanjaan tahun depan atas pendapatan tahun 2025 ini. Pendapatan negara bisa dilihat beberapa sektor, ya, dari sektor pertanian, pertambangan, industri, terus jasa keuangan, terus juga pendapatan pajak ekspor, ya, pajak impor dan lain-lainnya itu. Nah, jadi pendapatan negara itu berpengaruh besar terhadap G, ya, ingat, Y harus lebih besar daripada G. Y itu pajak, G itu adalah pembelian negara. Nah, pendapatan itu harus lebih banyak dibandingkan dengan pembelanjaan negara. Jika terjadi defisit, ya kan, misalnya kita udah menghitung berapa ya pembelanjaan negara di Indonesia itu di tahun 2006 anggaplah 700 triliun. Nah, sedangkan dengan gejolak dinamika perekonomian nasional ini,
maka pendapatan secara nasional GDP-nya atau PDB-nya itu hanya sebesar 400. Nah, jadi eh, seorang ekonom sejati harus menghitung dari mana sumber pendapatan lainnya jika T tidak memenuhi dari pembelanjaan negara. Bisa dipahami bahasa saya? Kalau tidak bisa, boleh bertanya sebelum saya melanjutkan materi selanjutnya. Ada yang ingin dipertanyakan? Bu, ini gimana? Gimana? Contohnya apa? Oke, boleh. Silakan. Saya kasih waktu kepada Bapak Ibu sekalian 5 menit untuk bertanya. Ada yang ingin dipertanyakan? Harus ingat ya, simbol-simbolnya itu apa saja. Kalau materi tidak perlu dicatat, tapi pemahaman saudara untuk memaknai materi-materi yang sudah dijelaskan itu harus tercapai. Oke? Karena tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kita akan lanjut ke dalam sini. Nah, ketika Oke. Oke, tadi kita udah memaknai apa itu dengan surplus negara, apa yang disebut dengan defisit anggaran. Nah, lanjut. Investasi yang direncanakan. Nah, pertanyaannya, apakah kita itu mementingkan banyak tabungan yang disimpan di kas negara? Kas negara simpannya di mana? Di Bank Indonesia ya. Jadi kebijakan Bapak Menteri Keuangan itu untuk menarik uang yang ada di Bank Indonesia itu adalah tabungan negara, bukan Bank Indonesia menerbitkan atau membuat uang baru itu bukan. Ya, jadi kebijakan ekonomi yang lalu itu selalu savingnya dalam bentuk tabungan, bukan dalam bentuk investasi. Jadi apa perbedaan dari tabungan atau investasi, Bu? Nah, pertanyaannya itu di situ. Nah, investasi yang direncanakan. Di sini ada gambar bahwa eh, pendapatan agregat atau pendapatan negara ya, agregat ini agregatif secara keseluruhan, lalu investasi yang direncanakan. Jadi ada pendapatan yang akan bertambah dan lalu juga akan meningkatkan investasi atas program-program. Di sini investasi adalah variabel aliran yang menggambarkan tambahan-tambahan terhadap modal perusahaan dalam periode tertentu. Lalu, investasi sebagai sesuatu yang digunakan untuk menciptakan nilai di masa yang akan datang. Investasi yang direncanakan itu adalah investasi yang merujuk terhadap pembelian barang untuk menambah stok modal dan persediaan yang direncanakan oleh suatu perusahaan. Lalu, untuk menghitung pendapatan nasional, diasumsikanlah bahwa jumlah investasi itu direncanakan tetap. Apa ya investasi? Investasi. Kalau kita berbentuknya tabungan, itu biasanya uang itu tidak bisa beranak, begitulah bahasa mudahnya ya. Tapi kalau diinvestasikan, itu bisa menjadi bertambah begitu, atau bisa menjadi beranak begitu ya. Beranaknya mungkin dihitung Bunga, berapa persen. Nah, bunganya, ya. Mbah bunga. Faktor-faktor yang menentukan investasi ada 4.
Apa itu? Tingkat keuntungan investasi yang akan diperoleh. Lalu tingkat suku bunga. Lalu ramalan kondisi di masa datang. Lalu kemajuan teknologi. Ya, jadi kita itu kalau punya bahasa mudahnya begini, kita tidak membahas agregatif atau tidak membahas kesara kenegaraan, kita memikirkan bagaimana, misal ya, kita punya usaha pendidikan, contoh. Anggaplah kita memiliki usaha apa ya, memiliki usaha pesantren begitu. Nah, untuk membuat perkembangan usaha pesantren kita bersama ini berkembang dengan cepat, tapi tidak membesarkan biaya. Karena kan kalau biaya besar akan mengurangi kas dari perusahaan kita, gitu ya kan? Nah, ada beberapa uang kita tadi, totalnya tadi, modal kita itu harus diinvestasikan dalam jangka waktu yang panjang. Maka sekarang ini kita harus berpuasa, banyak menekan biaya. Untuk apa? Untuk menghasilkan laba-laba eh, atau mesin-mesin duit di masa datang. Begitu. Nah, jadi hal tersebut misalnya apa? Untuk pembangunan dari misalnya 100 juta itu hanya sebesar misalnya 15%. Terus untuk operasional misalnya 10%, udah 25 ya kan? Terus untuk beban gaji atau beban biaya tiap bulannya sekitar 20%. Itu udah 45%. 30%-nya kita harus buat investasi untuk apa namanya ya untuk skala besar untuk memperbesar segmentasi pasar kita, kita harus menginvestasikan uang kita. Jadi kalau seorang ekonom itu jangan dipikir cara bagaimana berutang. Dikit-dikit kita harus berutang, berutang, berutang dan tidak memikirkan bagaimana pola investasi atau pendapatan yang akan masuk selain usaha kita ini begitu. Ya, minimal dari suku bunganya lah, atau misalnya kita ikut, misalnya duit kita 35, misalnya ada proyek pembuatan drainase atau jalan, pasti akan menguntungkan, itu pasti ya, ya bolehlah dari 100 juta 30%-nya itu kita masukkan ke proyek pemerintah, atau kita belikan obligasi pemerintah, begitu ya. Nah, itu untuk tabungan kita di masa yang akan datang dan juga beranak apa ya mendapatkan dengan 30% dari 100 juta itu selain disimpan tetapi juga menghasilkan begitu. Tidak semua dibelanjakan. Bertambah. Iya. Nah, kondisinya di negara kita saat ini, pembelanjaan di tahun depan sudah disahkan di saat ini, tapi belum ditetapkan berapa jumlah pendapatan nasional secara keseluruhan. Nah, itu yang terjadi pada sistem apa namanya perekonomian kita saat ini. Hal itu bisa diukur nggak, Bu? Sekarang ini kita defisit belum? Karena belum tutup kas negara, belum akhir tahun. Nah, jadi di akhir tahun itu memang semua diklopkan begitu kan berapa titik pasnya sehingga H-1 itu kegiatan perbankan itu bisa tidak melayani lagi transfer apa yang besar begitu ya. Itu membuat akuntansi nanti bisa sulit begitu. Nah, biasanya kebijakan di akhir tahun tuh begitu. Untuk melihat apa? Melihat titik yang valid yang akuntabel yang bisa memang kita percayai terhadap laporan. Nah, lalu kemajuan teknologi ini harus diperhitungkan untuk kegiatan investasi. Karena kemajuan itu tidak mungkin tidak berbarengan dengan kemajuan teknologi. Karena kemajuan teknologi ini bisa membantu pekerjaan kita bersama-sama, mempermudah pekerjaan kita bersama-sama. Maka
Selain pembelanjaan program sosial, pendidikan, pertanian, perikanan, apalagi pembangunan gitu ya. Juga harus dipikirkan dengan bagaimana teknologi bagaimana teknologi ini bisa berkembang dengan maju dan pesat. Kenapa? Kita akan mempermudah kebijakan yang cepat. Misalnya apa? Misalnya pelaporan atau bayar pajak dengan aplikasi itu juga akan diperhitungkan. Sekarang sudah marak ya tentang misalnya ada pelaporan pejabat yang menyalahgunakan jabatannya, ada linknya supaya untuk lebih terarah begitu. Nah, jadi itu akan membackup isu-isu yang nantinya akan meledak begitu ya. Apa ya bahasanya? Mungkin masyarakat itu takut, misal contoh gitu ya. Pemberian dana sosial itu tidak dilakukan secara valid. Itu hanya dilakukan kepada orang-orang dekat di sekeliling eh, lingkungan apa ya dinas terkait atau disebut dengan keluarganya kah, temannya kah gitu kan. Itu kan yang dapat itulah. Nah, bahasanya gitu. Itu bisa dilakukan saat ini. Kenapa? Karena nanti pemerintah atau misalnya wali kota kah, gubernur kah atau bupati kah bisa melihat pelaporan dari rakyat terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan. Nah, itulah manfaat dari kemajuan teknologi. Jadi itu juga merupakan bentuk salah satu investasi yang direncanakan. Jadi pendapatan itu bertambah, investasinya juga bertambah. Makanya orang-orang Chinese itu ketika pendapatannya bertambah, seleranya tidak bertambah. Makanya dia cepat maju. Kalau enggak 5 tahun, 6 tahun. Nah, Indonesia ini mau berapa tahun juga nggak maju-maju. Itu aja yang dibahas begitu ya. Karena pola investasinya berbeda. Nah, sebagai orang ekonom atau calon sarjana ya, bukan hanya menjadi orang berpendidikan itu tidak hanya mencari pekerjaan saja, tetapi merubah mindset ya untuk kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Nah, seharusnya ilmu yang bermanfaat itu dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Itu untuk membantu kehidupan pribadi kita. Tidak mungkin di backup semua oleh pemerintah atau keluarga kita. Yang merubah itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya, Bapak Ibu. Nah, itu ya. Eh, kita melihat di sini ada contoh grafik, ya. Bagaimana grafik itu bisa berubah ketika adanya tabungan dan juga ada yang diinvestasikan. Tabungan perlu, Bapak Ibu, harus ada dana kas kita ya. Itu bedanya dana yang kita simpan di perbankan sebagai untuk mobilitas transaksi ya, atau motif uangnya itu untuk berjaga-jaga atau motifnya untuk apa namanya ya, ya untuk transaksi begitu. Tidak semua juga harus diinvestasikan kering nanti gitu ya. Atau kita mau investasi, tabungannya biarlah seperti kebijakan Sri Mulyani itu dia memberikan untuk berjaga-jaga bahasanya, maka dia menabung bahasanya itu ya ke cadangan devisa. Nah, jadi ketika ada bantuan sekitar 400 triliun ya, apa ya, apa 500 triliun untuk ke dana apa usaha-usaha negara itu untuk menggerakkan roda perekonomian, maka uang dikucurkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit ya. Hal itu memang perlu karena apa? Karena masyarakat membutuhkan modal lagi untuk bangkit. Nah, eh kenapa uang diperlukan untuk beredar? Karena
kita itu harus memikirkan tentang stabilitas ekonomi, keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ketika penawaran saja banyak yang berkembang, itu permintaan tidak bertambah. Nah, yang mengakibatkan apa? Perusahaan-perusahaan akan mem-PHK. Karena apa? Tidak dibutuhkan banyak karyawan. Lama-kelamaan dengan biaya pembayaran sewa gedung, ya kan, dan juga barang-barang banyak expired, sehingga lama-lama bisa dan juga bayar cicilan dan juga bayar bunga bank, itu bisa mengakibatkan kolaps. Makanya perusahaan-perusahaan besar itu bisa kolaps, Bapak Ibu. Jadi karena apa? Karena kurangnya keseimbangan. Jadi kalau negara itu terlalu hemat, tidak baik. Terlalu pelit juga tidak baik. Negara lebih banyak mempertimbangkan program-program untuk pembangunan infrastruktur, sehingga melupakan kewajibannya untuk menggerakkan roda-roda perekonomian negara. Atau kebijakannya terlalu panjang tentang pemungutan pajak untuk UMKM yang isunya lagi beredar, makanya para ekonom itu berteriak begitu, tidak menyetujui usaha mikro itu juga dipungut pajak. Atau mau bisa jualan dengan jualan PIRT, halal dan lain-lainnya, itu ada masa aktif 5 tahun. Selanjutnya berbayar. Dan itu akan dipikirnya pembangunan jangka waktu yang panjang itu akan menguntungkan. Tetapi dalam keadaan ekonomi yang sulit, itu apa ya, nilai dari produk itu tuh tidak bisa distimulus, tidak bisa di, 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 diharapkan terlalu tinggi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, maka daripada itu pemerintah harus membackup bagaimana dari rakyat ekonomi lokal itu harus mendapatkan lokal. Jadi barang-barang yang dari luar itu tidak boleh sepenuhnya beredar begitu. Kalau misalnya kita itu terlambat terhadap itu, maka usaha lokal itu bisa jatuh. Contohnya banyak berdiri Indomaret dan Alfamart. Nah, hal ini apa? Perlu kita ketahui untuk pendapatan nasional dari pajak. Ya, pendapatan nasional tidak hanya dari pajak, sebenarnya banyak dari usaha negara, ya kan, dari sektor perikanan, perkebunan, pertanian, terus juga bank daerah ya. Nah, itu tuh panjang kalau kita mau bahas tentang usaha daerah. Karena kan gaji-gaji itu juga dari usaha daerah. Apa namanya, terlalu luas kita akan membahasnya itu 10 menit lagi ya. Ya, karena waktu kita sedikit, maka kita akan melanjutkan ini bahwa langsung saja kita lihat dari sini bahwa nih ya, apa diagram yang tadi. Dalam perekonomian sederhana, asumsi tidak ada sektor pemerintah maupun kegiatan ekspor impor, diketahui bahwa fungsi konsumsi sama dengan C sama dengan 500 ditambah 0,8 Y, dan fungsi investasi I sama dengan 100. Hitunglah besarnya tingkat pendapatan keseimbangan. Nah, di sini ya. Di sini S sama dengan Y dikurang C. S sama dengan Y dikurang C-nya berapa tadi? 500 ditambah 0,8 Y. Berapa savingnya? Berarti ketika Y di sini adalah minus 0,500 ditambah, ya, 500 0,8 dikurang 1 adalah 0,2 Y. Lalu keseimbangan tercapai. S-nya berapa? S itu sama dengan I, bahwa S, masukkan variabel S, I-nya adalah 100 ya, di sini I 100. Oke, lanjut. Kita balik di sini untuk mencari keseimbangan Y. Nah, 0,2 Y tarik sama dengan 100 dibalik ke sini jadi 500. Y sama dengan 600 dibagi 0,2. Berapa? Y-nya adalah 3000. Nah, di sini titik Y adalah 3000.
untuk pendapatan kita adalah 3.000 ya, pendapatan negara. Agregatif ini ingat negara. Pendapatan negara ada 300, maka titik S-nya adalah minus 800. Nah, keseimbangannya tadi di sini titiknya adalah 100 untuk kegiatan investasi. Ini adalah bentuk diagram atau titik koordinat keseimbangan. S sama dengan I. Ya, contohnya begitu. Nah, untuk sebenarnya harus ini ya. Nanti saya akan kasih tugas mengenai hal ini. Nah, untuk multiplier bergantung pada beberapa besar MPC-nya. Jadi, multiplier atau angka penggandaan investasi sama dengan KI satu dibagi dengan satu kurang MPC bahwa bahwa satu per MPC. Nah, perubahan formula ini perlu diketahui bersama. Perubahan pada output satu dibagi satu kurang MPC dikali dengan perubahan pada investasi atau satu per MPS dikali dengan perubahan pada investasi. Nah ya, besok saya ingin harapkan Bapak Ibu bisa menghitung contoh, nanti soalnya akan saya bagikan, tapi di sini bisa dilihat bagaimana cara perhitungannya. Nah, secara matematis mungkin bisa dipelajari. Yang jelas di sini karena waktunya tidak lama lagi ya, sekitar 5 menit, kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Kalau tidak ada yang bertanya, maka saya akan yang mempertanyakan kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, saya yang akan bertanya. Ibu, Ya, izin bertanya, ya, bagaimana? kalau misalkan kayak emas, apakah bisa dijadikan investasi, Bu? Oh ya, baik. Pertanyaan itu sangat bagus karena pola investasi yang aman ya. Memang tidak ada ya di sini, tapi kita emas itu kalau kita transaksinya jual dan beli berarti emas itu sebagai komoditi, ya, komoditi. Investasi. Ya, beda. Ya. Kalau kita emas itu kan sebagai nilai satuan. Berapa kekayaan Nah, kita di negara A sama di negara B? Yang mengukurnya itu ada ya. beberapa perspektif. Ada yang berbentuknya kurs dolar Amerika. Nah, Ada kalau orang Islam itu dengan berapa gerak berapa kilo emas. Berarti emas itu menjadi nilai ya. kesatuan. Nah, kalau fungsi emas menjadi nilai kesatuan, ya fungsinya Nah, berapa harga emas pada saat itu. Nah, yang mempengaruhi harga nilai dari emas itu adalah ketika permintaannya bertambah. bertambah. Ya, kalau semua orang polanya adalah investasi emas, maka kan permintaan emasnya Ya, bertambah, begitu ya. ya. Kalau Tapi harga makin melonjak, dak, Bu? maka hal itu akan mempengaruhi harga. Nah, Ya. kalau saya itu memang suka daripada saya deposito uang saya lebih suka uang saya itu saya belikan ke emas. Ini trik pribadi Emas saya aja batangan, ya. emas Kenapa? batangan, apa kayak mana, Bu? Iya, misalnya saya punya dapat gaji ya. Misalnya saya dapat gaji dari kampus A. 50 Ya. persennya saya belikan emas. Bahkan sampai saya itu menggebu-gebu, saya perkirakan ini perekonomian perekonomian sekarang lagi guncang, pasti akan naiknya Ya. berlipat. Maka dulu pada saat di apa saya beli emas itu harganya 10 juta itu dapatlah satu suku lah 9 juta lebih 9.800.000. Nah, tapi saya punya usaha, saya butuh duit. Tabungan saya nggak ada. Kemarin saya udah beli emas. Saya gadai emas saya itu di penggadaian. Pegadaian. Nah, ternyata uang saya tadi 9 juta, sekarang emas sudah naik menjadi 15 juta.
Iya, 14-an lebih. Jadi lebih menguntungkan memiliki uang. Waduh, habis.